Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hasanur Aini, Pita Dewi Lestari, Herlin Stiana, Faisal Zamroni, dan Silvi Adzoha akan mempresentasikan tentang bab peramal keuangan. Pengertian peramalan keuangan. Peramalan keuangan adalah memperkirakan kebutuhan keuangan di masa yang akan datang. Dalam melakukan peramalan, kondisi ini dapat dijadikan alat ukur untuk melakukan peramalan. Hal ini perlu dilakukan mengingat di masa yang akan datang penuh dengan berbagai ketidakpastian. Ketidakpastian ini perlu diperhitungkan secara matang. Ketidakpastian datang meliputi hal-hal 1. Ketidakpastian ekonomi, terutama yang berkaitan dengan perubahan harga atau inflasi, kekuatan daya beli masyarakat, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja, atau faktor lainnya. 2. Ketidakpastian politik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa, terutama yang memiliki hubungan langsung dengan produk yang ditawarkan. 3. Ketidakpastian sosial dan budaya, yang berkaitan dengan pergeseran selera, gaya hidup, dan kebiasaan masyarakat yang terus berkembang. 4. Ketidakpastian lingkungan alam, baik pergeseran penduduk, kelangkaan bahan baku, maupun faktor bencana alam. 5. Ketidakpastian persaingan baik dalam negeri maupun masuknya, produk dari kelanjutan kepemimpinan perusahaan ke depan akibat pergantian, atau pengunduran diri dari akibat berbagai sebab dan lainnya. Dalam praktiknya, hampir dipastikan tidak ada hasil ramalan yang tepat 100% atau berhasil. Namun, paling tidak dengan melakukan peramalan yang dengan mengidentifikasikan hal-hal yang akan terjadi ke depan, faktor risiko kegagalan dapat diminimalkan. Langkah-langkah peramalan keuangan yaitu 1. Mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Data yang dilakukan merupakan data masa lalu atau lampau. 2. Mengolah data. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dibuat tabulasi data. Dengan demikian akan diketahui pola data yang dimiliki dan memudahkan kita untuk melakukan peramalan melalui metode peramalan yang ada. 3. Menentukan metode peramalan. Setelah data ditabulasi, barulah kita menentukan metode peramalan yang cocok untuk data tersebut. Pemilihan metode peramalan adalah dengan mempertimbangkan faktor horizon, waktu, pola data, jenis peramalan, faktor biaya, ketepatan, dan kemudahan penggunaannya. 4. Memproyeksikan data. Seperti diketahui bahwa akan ada perubahan di masa yang akan datang seperti perubahan ekonomi, politik, sosial, atau perubahan kemasyarakatan lainnya. Perubahan ini akan berakibat tidak tepatnya hasil peramalan. Agar dapat meminimalkan penyimpangan perubahan, maka perlu dilakukan proyeksi data dengan mempertimbangkan faktor perubahan tersebut untuk beberapa perubahan untuk beberapa periode. 5. Mengambil keputusan. Hasil peramalan yang telah dilakukan digunakan untuk mengambil keputusan, untuk tidak membuat berbagai perencanaan seperti perencanaan produksi, keuangan, penjualan, dan perencanaan lainnya, baik untuk perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. Berkaitan dengan keuangan adalah jumlah dana yang harus disediakan dan kapan. Jenis-jenis peramalan. Dari segi penyusunan dibagi menjadi 2. A. Peramalan subjektif merupakan peramalan yang didasarkan atas dasar perasaan atau feeling dari yang menyusunnya. Dalam hal ini, pandangan dan pengalaman masa lalu dari orang yang menyusunnya sangat menentukan hasil ramalan. B. Peramalan objektif merupakan peramalan yang didasarkan atas data dan informasi yang ada, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Data yang digunakan biasanya data masa lalu untuk beberapa metode. Jenis-jenis peramalan. Dari segi sifat ramalan dibagi menjadi 2. A. Peramalan kualitatif merupakan peramalan yang didasarkan atas dasar data kualitatif dan biasanya peramalan ini didasarkan kepada hasil penyelidikan sebelumnya.
B. Peramalan kuantitatif merupakan peramalan yang didasarkan atas dasar data kuantitatif. Jenis-jenis peramalan dari segi jangka waktu dibagi menjadi 3. A. Peramalan jangka pendek merupakan peramalan yang didasarkan pada waktu kurang 1 tahun. B. Peramalan jangka menengah merupakan peramalan yang didasarkan pada waktu rentang dari 1 tahun sampai 3 tahun. C. Peramalan jangka panjang merupakan peramalan yang didasarkan pada kurang waktu lebih dari 3 tahun. Dua model yang sering digunakan oleh berbagai perusahaan. 1. Metode persentase penjualan merupakan metode peramalan yang relatif mudah jika dibandingkan metode lainnya, terutama untuk melihat kebutuhan permodalan. Caranya dengan melihat persentase penjualan tahunan pada setiap pos dalam neraca. Peramalan penjualan biasanya didasarkan pada peramalan eksternal, peramalan internal, dan kombinasi dari peramalan di atas. Untuk mencari kebutuhan dana ekstern (KDE) atau Extern Fund Required dapat dicari dengan rumus KDE sama dengan AL buka kurung S1 tutup kurung ditambah AT buka kurung S1 tutup kurung dikurangi HT buka kurung S1 tutup kurung dikurangi MB buka kurung S tutup kurung, di mana artinya seperti ini. AL total aktiva lancar dalam persentase, AT total aktiva tetap dalam persentase, HT total utang lancar dalam persentase, S total penjualan yang direncanakan, S1 selisih total penjualan yang direncanakan dengan penjualan tahun lalu, M margin laba, B rasio laba dengan pembagian dividen. 2. Metode regresi regression method. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara 2 atau lebih banyak variabel. Kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung. Pemodelan serta pendugaan estimation atau peramalan forecasting. Secara matematis, model analisis regresi linear sederhana adalah seperti berikut. Y sama dengan A plus BX plus E, di mana Y artinya variabel dependent atau response, A intercept atau konstanta, B koefisien regresi atau slope, E residual atau error. Selanjutnya, laporan keuangan performa. Laporan keuangan performa merupakan proyeksi neraca dan laporan laba rugi suatu perusahaan pada akhir periode peramalan. Alat sederhana yang digunakan untuk membuat laporan keuangan performa perusahaan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, metode presentase penjualan, yaitu dengan mencari semua pos dalam laporan laba rugi dan neraca yang berubah sesuai dengan perubahan penjualan. Yang kedua, pendekatan pertimbangan terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Dalam praktiknya, setiap metode memiliki beberapa kelemahan, dan kelemahan dari metode ini adalah yang pertama, asumsi bahwa kondisi keuangan masa lalu merupakan indikator yang tepat untuk masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, asumsi bahwa beberapa pos seperti kas, piutang, dan persediaan bisa sesuai dengan yang diinginkan. Metode ini di atas dilakukan dengan beberapa anggapan bahwa tingkat penjualan sangat mempengaruhi perubahan pos-pos dalam seperti kas, piutang, persediaan, dan laba ditahan. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam presentase penjualan, yaitu yang pertama, membuat neraca performa, meliputi item-item yang terpengaruh langsung oleh tingkat penjualan, sedangkan item yang tidak terpengaruhi dibiarkan saja. Yang kedua, mengalihkan presentasi yang telah ditetapkan dengan proyeksi penjualan item-item yang terpengaruh langsung. Kemudian yang ketiga, bagi item-item yang tidak terpengaruh, angka-angkanya tetap sama dipindahkan ke neraca proyeksi. Yang keempat, melakukan perhitungan proyeksi laba ditahan. Dan yang terakhir adalah menjumlahkan neraca proyeksi dan menyeimbangkan aktiva dan pasifanya. Jika ada selisih, berarti menunjukkan jumlah kebutuhan dan keuntungannya.
Ini adalah contoh proyeksi penjualan. Berikut soal contoh sudah tertera pada slide 15. Pentingnya peramalan. Jika proyeksi hasil-hasil operasi tidak memuaskan, manajemen dapat menyusunnya kembali dengan cara 1. Merumuskan kembali rencana-rencananya. 2. Menetapkan target yang lebih masuk akal untuk tahun mendatang. Mungkin saja dana yang diperlukan untuk memenuhi ramalan penjualan tidak dapat diperoleh. Akan lebih baik jika diketahui sejak dini, sehingga tingkat operasi yang diproyeksikan dapat diturunkan, daripada tiba-tiba kekurangan uang kas dan operasi terpaksa harus berhenti secara mendadak. Sekalipun dana yang diperlukan dapat disediakan, namun akan lebih baik jika menyediakannya direncanakan jauh sebelumnya. Analisis ramalan. Dengan menganalisis laporan keuangan proyeksi untuk menentukan apakah ramalan tersebut memenuhi target keuangan perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam rencana 5 tahunnya, jika laporan tersebut harus diubah. Meramalkan arus kas bebas. Model kertas kerja juga dapat digunakan untuk mengestimasikan arus kas beda, free cash flow atau FCS. Arus kas beban dihitung sebagai berikut. FCS sama dengan arus kas operasi min investasi bruto pada modal operasi. Alternatifnya FCS sama dengan NOPAT investasi bersih pada modal operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.